Assalamualaikum sahabat Geraha Quran. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu, kerjaan lancar, belajar lancar, apapun lancar. Bagaimana caranya supaya segalanya lancar? Salah satunya dengan melakukan kegiatan positif sebelum memulai aktivitas. Seperti juga yang dilakukan siswa SMP Tahfidz Geraha Quran setiap pagi. Mereka memulai hari di sekolah dengan melaksanakan kegiatan positif seperti sholat duha berjamaah, berzikir dan berdoa, murojaah Quran bersama, mempelajari kitab-kitab dan setoran Al-Quran. Setiap hari anak-anak melakukan pembiasaan yang diawali dengan sholat duha bersama, dimulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Setelah itu anak-anak dilanjut dengan murojaah juz 30. Dan setelah selesai murojaah, anak-anak diarahkan untuk masuk ke kelasnya masing-masing untuk melakukan pembiasaan juga. Dan untuk kelas 7 diawali dengan menghafal matan Tuhfatul Atfal. Wahid izin selasa. Kelas 8 matan Jazari. Dan kelas 9 hadis Arba'in Nawawi. Sebagai sebuah sekolah tahfidz, inilah keunikan dari SMP Tahfidz Geraha Quran. Siswa tidak hanya memiliki banyak hafalan juz Al-Quran, tapi juga mempelajari berbagai unsur penting di dalamnya. Melalui beberapa kitab seperti Tuhfatul Atfal, Matan Al-Jazari, dan Arba'in Nawawi. 3 kitab ini dipelajari para siswa untuk mendukung hafalan dan bacaan Quran mereka agar lebih sempurna. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan dari Kepala SMP Tahfidz Geraha Quran, Ustadz Imam Ansor berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matan Tuhfatul Atfal merupakan kitab tajwid dasar yang disusun oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Matan Tuhfatul Atfal ini sangat penting dipelajari untuk orang-orang yang ingin betul-betul menguasai ilmu tajwid, utamanya dasar-dasar ilmu tajwid. Karena itu kami berlakukan di SMP Tahfidz Geraha Quran kelas 7 wajib menguasai kitab Matan Tuhfatul Atfal, baik secara riwayah atau hafalan nazam maupun diroyah ataupun materi. Kemudian manfaatnya jelas ya. Matan Tuhfatul Atfal karena merupakan kitab tajwid, maka ketika anak atau ketika santri menguasai kitab tersebut, harapannya mereka menguasai pula pemahaman dalam ilmu tajwid dan bisa dipraktekkan sehingga bacaan Al-Qur'annya menjadi baik. Kemudian targetannya kelas 7 harapannya bisa menghafal 62 nazam. Alhamdulillah di tahun kemarin sudah kami terapkan dan alhamdulillah 90% hafal. Matan Jazari merupakan kitab tajwid tapi berbeda dengan Matan Tuhfatul Atfal. Di Matan Tuhfatul Atfal hanya dipelajari tajwid-tajwid yang dasar. Sedangkan untuk Matan Jazari itu memiliki tingkatan yang lebih tinggi. Perbedaannya apa? Perbedaannya pembahasan di Matan Al-Jazari lebih luas dibandingkan dengan Matan Tuhfatul Atfal. Manfaatnya tentu kami ingin
santri SMP Tahfidz Qiraat Quran bukan hanya menguasai ilmu tajwid secara dasar, namun juga pendalaman ilmu tajwidnya termasuk makharij dan sifatul huruf. Berikut di Matan Al-Jazari juga dijelaskan tentang gaya penulisan dan segala macam, harapannya bisa dikuasai sehingga mereka bisa secara komprehensif memahami dan menguasai ilmu tajwid. Arba'in Nawawi merupakan kitab hadis yang disusun oleh Imam Nawawi Al-Bantani, dikumpulkan 40 hadis pilihan dengan beragam topik yang biasa digunakan sebagai dasar akidah atau dasar keimanan yang kita anut. Kitab Arba'in Nawawi ini merupakan bekal bagi santri untuk dapat mengarungi kehidupan. Setidaknya 40 hadis tersebut bisa menjadi dasar mereka untuk bagaimana cara beriman, kemudian bagaimana cara bermuamalah, dan bagaimana cara beribadah. Karena itu di kelas 9 setelah mereka menguasai ilmu tajwid, maka kita harapkan dan kita bekali mereka untuk bisa menguasai minimal 40 hadis pilihan di kitab Arba'in Nawawi. Strategi untuk membiasakan mereka agar mereka semua hafal, kita jadikan pembiasaan. Jadi setiap hari kita baca bersama-sama. Manfaat membaca bersama-sama pertama bukan hanya untuk diri sendiri, namun juga bermanfaat bagi orang lain. Di antaranya auditorinya dipergunakan, visualnya juga dipergunakan. Ketika menghafal sendiri mungkin memiliki banyak kesulitan, tapi ketika menghafal bersama-sama atau membaca bersama-sama, yang tadinya tidak hafal atau yang tadinya dirasa sulit menjadi mudah karena kita jadikan pembiasaan. Belum lagi setiap hari kita ulang-ulang, dan repetisi ini yang membuat mereka terbiasa. Karena terbiasa akhirnya bisa sehingga menguasai. Di SMP Tahfidz Qiraat Quran sendiri, selain mempelajari kitab-kitab yang berkaitan dengan ilmu Al-Quran dan hadis, dipelajari pula ta'limu ta'lim. Ta'limu ta'lim merupakan satu kitab yang mempelajari tentang cara belajar, atau bahasa kitanya mungkin buku pedoman belajar yang disusun oleh Syekh Az-Zarnuji. Kitab ini amat sangat populer di pondok-pondok pesantren, dan kitab ini sampai sekarang masih menjadi pegangan para santri, di mana di kitab tersebut diajarkan bagaimana cara belajar, kemudian ilmu apa yang wajib dipelajari, syarat-syarat dalam belajar, dan banyak lagi hal yang bermanfaat sebagai bekal untuk para pelajar agar menjadi pelajar yang sukses, yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Wajib. Kalau wajib berarti apa? Ketika ditinggalkan berdosa. Ketika tidak dilaksanakan berdosa. Sama seperti sholat wajib. Sama seperti sholat wajib. Sholat wajib ketika ditinggalkan berdosa, maka menuntut ilmu derajatnya sama dengan sholat wajib. Semua guru pastinya turut berperan dalam pembentukan siswa agar menjadi pribadi yang baik secara akhlak dan keilmuan. Khususnya di sini guru Al-Quran yang tanpa kenal lelah selalu berupaya membentuk hafalan siswa menjadi lebih berkualitas. Pelajaran tahsin dan tahfiz di kelas 7 dimulai dengan mempelajari ilmu tajwid dasar, yaitu Matan Tuhfatul Anfal yang dikarang oleh Syekh Sulaiman Al-Zinzuri. Selain tahfiz, juga di kelas 7 kita mempelajari dasar, yaitu makhrajul huruf untuk kelas 7. Kelas 8 seperti target dari sekolah ini, yaitu dalam 1 tahun 1 juz, dan itu harapannya minimal karena kemampuan dari tiap anak memang berbeda-beda. Namun fokus kami pertama adalah di tahsin atau di kelancaran baca. Karena itu mungkin tidak berbeda dengan apa yang diterapkan dengan kelas 7 dan kelas 9.
Jadi anak-anak yang belum lancar baca, kita minta untuk melancarkan dulu bacaannya, karena kualitas hafalan bergantung pada kualitas bacaan. Setelah mereka bisa membaca Al-Quran dengan lancar, baru kita berikan hafalan. Karena kalau kita berikan hafalan sebelum mereka lancar baca Quran, maka berapapun target yang akan diberikan tidak akan tercapai. Tapi kalau mereka sudah bisa lancar baca Al-Quran, maka insya Allah penanaman hafalannya benar, kemudian target-target yang kita berikan insya Allah bisa tercapai. Kita fokuskan untuk di kelas 9 itu, kita fokus ke materi tajwid dan juga fokus kepada target hafalannya, minimal 1 juz. Pembiasaan siswa lainnya juga dijalankan, seperti membiasakan mereka menjalankan sholat duhur dan asar secara berjamaah dan berzikir bersama. Setiap siswa perlu ditanamkan kesadaran akan pentingnya sholat berjamaah dibandingkan sholat sendirian, khususnya bagi siswa laki-laki. Semua lembaga pendidikan pasti menargetkan lulusan yang baik secara paripurna. SMP Tahfidz Geraha Quran melalui pembiasaan baik ini bertekad memberikan kontribusi luar biasa demi menghasilkan generasi paripurna tersebut, menghasilkan lulusan yang kreatif, inovatif, dan berakhlak Qur'ani. Sekian video kita kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Klik like dan share video ini sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa subscribe channel ini untuk info-info seputar SMP Tahfidz Geraha Quran Kuningan dan info-info lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.